Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Om Hamed. Pada video kali ini Om akan membahas materi matematika kembali. Materi akan dibahas tentang perbandingan dan skala. Nah, berarti pada kesempatan kali ini Om akan membahas dua buah materi, yaitu perbandingan dan skala. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang perbandingan dan skala, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama, Om akan membahas tentang perbandingan. Di perbandingan, kita akan membahas materi pertamanya tentang pengertian perbandingan. Nah, untuk lebih memahami tentang pengertian perbandingan, mari kita simak dulu uraian dari contoh soal berikut. Perhatikan uraian berikut. Berat badan Rian 24 kg, sedangkan berat badan Yoga 30 kg. Perbandingan berat badan Rian dan Yoga dapat dinyatakan dengan dua cara sebagai berikut. Nah, dari contoh soal berikut, kita akan melakukan sebuah perbandingan. Berarti ada dua buah benda atau dua buah satuan yang akan kita bandingkan. Nah, yang akan kita bandingkan pada contoh soal berikut yaitu tentang berat badan. Karena berat badan kan satuannya di kilogram, maka antara berat badan Rian dan berat badan Yoga harus dalam kondisi satu satuan. Di sini Rian 24 kg dan Yoga 30 kg. Di sini aturan pertamanya sudah terlampaui, berarti bisa dijalankan untuk sistem perbandingannya karena satuannya sama-sama di kilogram. Cara untuk mencari perbandingan terkecilnya, cara pertama, berat badan Rian kurangi berat badan Yoga. Dalam hal ini yang dibandingkan adalah selisih dari berat badan. Nah, kita cari dulu berapa sih selisih antara berat badan Rian dan Yoga. Tadi kan berat badan Rian 24 kg, berat badan Yoga 30 kg, berarti selisih berat badan mereka adalah 6 kg. Nah, setelah diketahui selisih berat badan mereka, maka kita masuk ke cara yang kedua. Berat badan Rian berbanding berat badan Yoga. Tadi kan berat badan Rian 24 kg dan Yoga 30 kg. Nah, untuk mencari perbandingan terkecilnya, berat badan masing-masing kita bagi dengan 6. 6 dari mana? Ya, dari selisih yang tadi, selisih antara berat badan Rian dan berat badan Yoga. Maka untuk perbandingan terkecilnya, untuk perbandingan terkecil berat badan Rian berarti 24 dibagi 6, maka hasilnya 4. Maka untuk perbandingan terkecil berat badan Yoga 30 dibagi 6, maka hasilnya 5. Dalam hal ini yang dibandingkan adalah hasil bagi berat badan Rian dan berat badan Yoga. Jadi masing-masing berat badan dibagi dengan hasil dari selisih berat badan mereka sendiri. Maka pengertian perbandingan dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah suatu cara untuk membandingkan dua buah nilai atau lebih dari suatu besaran yang sama. Jadi tadi juga kan aturan awalnya bahwa ketika kita melakukan perbandingan antara satuan, besaran, bentuk dan ukuran itu harus dalam kondisi yang sama. Misalnya kalau berbentuk lingkaran, kita bandingkan dengan bentuk lingkaran. Tidak bisa kita membandingkan antara lingkaran dengan persegi panjang. Atau misalnya di satuan kilogram kita bandingkan dengan satuan meter, itu tidak bisa karena sudah berseberangan untuk satuannya. Jadi aturan yang mengikatnya itu ketika kita ingin melakukan sebuah perbandingan, mulai dari suatu besaran, satuan, atau bentuk pun harus dalam kondisi yang sama. Itulah prinsip daripada perbandingan. Ada dua cara dalam membandingkan dua buah besaran, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk caranya, pertama dengan cara mencari selisih. Nah, seperti ilustrasi di soal, kita cari dulu selisih daripada benda atau satuan yang akan kita bandingkan. Nah, setelah diketahui selisihnya, baru dengan mencari hasil bagi. Jadi hasil bagi dari masing-masing satuan dibagi dengan hasil selisih. Itu untuk perbandingan. Nah, materi selanjutnya tentang skala. Nah, untuk mengetahui pengertian daripada skala, kita lihat ilustrasi berikut.
Sebuah rumah digambarkan dengan skala 1:100. Skala 1:100 artinya setiap jarak 1 cm pada gambar atau model mewakili 100 cm jarak sebenarnya. Jika lebar rumah pada gambar 7 cm, nah kita akan mengetahui misalnya di gambar lebar rumah itu 7 cm, maka lebar rumah sesungguhnya adalah, berarti kita tinggal kalikan saja 7 dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena kan skalanya itu 1:100. Tadi sudah dijelaskan bahwa 1 cm mewakili 100 cm di kenyataan. Maka untuk lebar rumah sesungguhnya berarti 700 cm atau 7 meter. Jadi ketika kita mengenal skala berarti kita akan melakukan sebuah pemotretan terkecil. Karena kan ketika kita membuat gambar ilustrasi dalam, misalnya kita membuat gambar model rumah dalam kertas, berarti tidak bisa misalnya ukuran sesungguhnya langsung dibuat di kertas karena kertasnya pun tidak akan muat. Jadi kita wajib untuk memperkecilnya atau lebih spesifiknya meresize-nya. Jadi meresize ukuran atau memperkecil ukuran dari yang nyata ke gambar supaya model dari yang akan kita buat di kenyataan bisa digambar dalam sebuah kertas. Itu pengertian daripada skala. Kenapa sih antara perbandingan dan skala menjadi sebuah materi yang dipadu-padankan? Karena antara perbandingan dan skala adalah satu kesatuan. Jadi kalau perbandingan sendiri kan kita membandingkan dua buah besaran atau dua buah bentuk. Sedangkan untuk skala berarti membandingkan antara jarak di nyata dengan jarak yang di gambar. Jadi antara perbandingan dan skala menjadi sebuah materi yang berkesatuan atau berkesinambungan. Sehingga pengertian skala dapat disimpulkan, skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar atau model dengan jarak sebenarnya. Jadi skala adalah jarak pada gambar atau model berbanding jarak sebenarnya. Secara umum skala 1:P, artinya skala jarak. Jadi artinya setiap jarak 1 cm pada gambar atau model mewakili P cm pada jarak sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara dengan skala berarti kita berbicara dengan memperkecil dari ukuran sebenarnya untuk dibuat di ukuran pada gambar. Jadi ketika kita ingin membuat peta, kan misalnya peta Kabupaten Cianjur atau peta Indonesia. Jadi kalau kita digambar kan berarti kita menggunakan kanvas atau kertas. Jadi ketika kita akan membuat peta Kabupaten Cianjur saja, tidak mungkin misalnya satu kabupaten kita taruh ukuran sesungguhnya pada kertas atau kanvas. Berarti tetap kita harus membuat perbandingannya. Jadi maksud membuat perbandingannya, jadi di jarak nyata dibuat ke jarak gambar itu harus berapa sentimeter dengan sistem perbandingannya yang tadi. Jadi kegunaannya seperti itu. Jadi ketika kita akan menggambar sebuah model yang ukurannya besar, akan kita buat di dalam kertas, berarti kita tidak usah menggambar sesuai dengan di ukuran sebenarnya. Kita bisa memperkecil ukurannya untuk digambar pada kertas, berarti kita menggunakan skala. Caranya tadi, jarak pada gambar model berbanding dengan jarak sebenarnya. Nah, untuk lebih memahami tentang materi perbandingan dan skala, kita lihat untuk contoh soal. Misalnya contoh soal pertama, usia ayah 45 tahun dan usia ibu 40 tahun, sedangkan usia Ali 15 tahun serta usia Ani 10 tahun. Nah, dari contoh soal berikut kan dapat muncul beberapa pertanyaan. Misalnya, berapa sih perbandingan antara usia ayah dan ibu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan selanjutnya misalnya, berapakah sih perbandingan antara usia Ali dan Ani? Terus misalnya muncul lagi pertanyaan berikutnya, berapakah sih perbandingan antara usia ayah dan Ali? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu,
Penyelesaiannya seperti ini. Misalnya, pertanyaan pertama tadi, berapa sih perbandingan usia ayah dan ibu? Tadi kan usia ayah itu 45 tahun dan usia ibu 40 tahun. Nah, untuk mencari perbandingan terkecilnya, seperti di materi perbandingan tadi, pertama kita cari dulu selisihnya. Berarti selisih antara usia ayah dan usia ibu. Di sini kan usia ayah 45, usia ibu 40 tahun. Berarti selisih usia mereka adalah 5 tahun. Untuk mencari perbandingan terkecilnya ya kita tinggal bagikan saja. Misalnya usia ayah kita bagi 5, usia ibu bagi 5 juga, maka hasilnya 9 berbanding 8. 9 dari mana? 45 bagi 5 hasilnya 9. 8 dari mana? 40 dibagi 5 hasilnya 8. Maka perbandingan terkecil untuk usia ayah dan ibu adalah 9 berbanding 8. Nah, pertanyaan kedua yang tadi, berapakah sih perbandingan antara usia Ali dan Ani? Nah, usia Ali 15 tahun, usia Ani 10 tahun. Sama dengan tadi, kita cari dulu selisihnya. Berarti selisih usia Ali dan Ani adalah 5 tahun sama. Karena 15 dikurangi 10 adalah 5. Maka perbandingan terkecil usia Ali 15 banding 5, maka hasilnya 3. Untuk yang Ani 10 bagi 5, maka hasilnya 2. Maka perbandingan terkecil antara usia Ali dan Ani adalah 3 berbanding 2. Pertanyaan terakhir, berapa sih perbandingan antara usia ayah dan Ali? Nah, tadi kan usia ayah 45 tahun, usia Ali 15 tahun. Berarti sama dengan yang tadi. Kita cari dulu selisih dari usia ayah dan usia Ali. Berarti 45 dibagi 15, dikurangi 15, maka hasilnya 15. Berarti 45 bagi 15 hasilnya 3 dan 15 bagi 15 hasilnya 1. Berarti perbandingan terkecil untuk usia ayah dan Ali adalah 3 berbanding 1. Itu untuk contoh soal perbandingan. Sekarang kita pahami untuk contoh soal skala. Sebuah model pesawat terbang, panjang badannya 18 cm dan lebar sayapnya 12 cm. Jika lebar sayap pesawat sesungguhnya 8 meter, berapakah panjang badan pesawat sesungguhnya? Nah, untuk penyelesaiannya, karena ini adalah konsep skala, berarti panjang model berbanding dengan lebar model, maka panjang pesawat berbanding lebar pesawat. Tadi kan di panjang model itu 8 cm. Sedangkan lebar model 12 cm. Maka panjang pesawat ini kan panjang pesawat sesungguhnya, berarti panjang pesawat yang ini adalah panjang pesawat yang ditanyakan. Maka PM. Karena untuk P itu kan P ini diambil dari panjang pesawatnya. Berbanding lebar pesawat dalam nyata. Lebar pesawat dalam nyata itu 8 meter. Maka 3 berbanding 2 sama dengan P berbanding 8. 3 dari mana? Ya 3 dari perbandingan terkecil antara panjang badan pesawat dengan lebar sayap pesawat. Ini kan 18 dengan 12 ya. Kita cari dulu selisihnya seperti tadi. Selisih dari panjang badan pesawat dengan lebar sayap pesawat itu 18 dikurangi 12, maka selisihnya 6. 3 dari mana? Ya dari 18 dibagi 6, maka hasilnya 3. Sedangkan 2 dari 12 dibagi 6, maka hasilnya 2. Maka kalau sudah ditentukan seperti ini, berarti P sama dengan atau panjang sesungguhnya untuk badan pesawat sama dengan 3 dikali 2. Berarti kita sistemnya kali silang. Berarti 3 kali 8 24 dibagi 2, maka hasilnya 12 meter. Berarti ini untuk panjang pesawat sesungguhnya adalah 12 meter. Ini menggunakan sistem skala. Untuk lebih memahami tentang perbandingan dan skala, di sini disajikan soal evaluasi sebanyak 2 soal. Soal pertama, tinggi badan Yakob 160 cm, sedangkan tinggi badan Fajar 150 cm. Perbandingan paling sederhana dari tinggi badan mereka adalah nomor 2,
Dua kota berjarak 180 km. Jika skala pada peta adalah 1 berbanding 600.000, maka jarak kedua kota di peta adalah. Nah, kedua soal tersebut adalah soal evaluasi untuk lebih memahami tentang perbandingan dan skala. Nah, sekian video kali ini yang bisa Om buat, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Namun sebelum menutup daripada video pembelajaran kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk membantu Om supaya Om lebih bersemangat kembali untuk membuat video-video atau konten-konten pembelajaran berikutnya. Selain daripada itu, nyalakan lonceng notifikasi agar setiap Om membuat video selanjutnya kalian menjadi orang pertama yang diberi notifikasi. Selain daripada itu, like, komen, dan share ke sosial media atau ke teman-teman kalian supaya manfaat dari video yang Om buat bisa dinikmati atau bisa disebarluaskan di halayak banyak. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.